Halo guys, perkenalkan nama saya Karl Sorongalo dengan NIM 2101128 dari kelas TPD Angkatan 2021 dari kelompok 1 dengan dosen pengampu pada Dharma Arung Labi. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum saya tentang rangkaian RLC. Nah, secara abstrak pada praktikum rangkaian RLC ini kali ini akan menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri, lalu menentukan nilai arus maksimum, nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri, di mana langkah-langkahnya dengan menggunakan simulasi dan hasilnya akan dapat menemukan nilai dari arus maksimum, tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Nah, kata kunci, tegangan induktor, impedansi, reaktansi induktif, kapasitif, dan rangkaian RLC. Nah, latar belakang rangkaian RLC merupakan rangkaian yang dihubungkan secara paralel ataupun seri. Rangkaian tersebut terdiri dari kapasitor, induktor, dan resistor. Susunan seri RLC merupakan susunan yang terdiri dari sebuah resistor atau yang disingkat R, induktor atau yang disingkat L, dan kapasitor yang disingkat C, yang disusun secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Karena terdiri dari 3 komponen, maka besar hambatan juga berasal dari ketiga komponen tersebut. Nah, tujuan daripada praktikum kali ini yaitu yang pertama, menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang kedua, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang ketiga, menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri. Nah, permasalahan, bagaimana menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri? Bagaimana menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri? Yang tiga, menentukan bagaimana nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC seri. Nah, dasar teori. Pada rangkaian yang memuat resistor, induktor, kapasitor baik yang berhubung seri maupun paralel, hubungan antara arus dan tegangan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial, sebagaimana pada rangkaian hanya membuat resistor atau induktor atau kapasitor saja. Nah, terlihat pada gambar ada rangkaian RLC seri yang dimana di situ ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitansi. Nah, dari rangkaian yang tersebut yang tadi yang sudah dilihat, diperoleh nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, ada XL sama dengan omega kali L, ada XC sama dengan 1 per omega kali C. Ada omega, untuk mencari omega sendiri yaitu omega sama dengan 2pi kali F atau frekuensi. Nah, untuk menghitung impedansi pada suatu rangkaian RLC sering digunakan persamaan sebagai berikut. Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kurang XC pangkat 2. Nah, L itu sendiri sudah tahu induktaksi dari induktor atau disingkat Henry, satuannya Henry. Yang ke C kapasitansi dan kapasitor, F farad, XL reaktansi induktif ohms, XC reaktansi kapasitif ohms, omega frekuensi sudut sinyal tegangan rad atau S. Nah, R resistansi ohms atau Z impedansi ohm. Nah, masuk dalam metodologi pada bab 3. Yang pertama itu buka link simulasi PET, yang kedua atur rangkaian, yang ketiga atur nilai tegangan dan frekuensi, yang keempat atur nilai resistansi, induksi, dan kapasitansi. Nah, perhatikan nilai arus yang selanjutnya, perhatikan nilai arus maksimum pada ampermeter dan catat. Nah, bandingkan nilai perhitungan manual dengan nilai pada PET. Selesai. Nah, untuk selanjutnya alat ada untuk membuat rangkaian pada simulasi PET, ada beberapa alat yang perlu diperlukan. Yang pertama wire atau kabel, ada resistor, induktor, kapasitor, dan baterai. Nah, untuk pengolahan data. Nah, kemarin kami dikasih data dari Aspra kami yaitu yang R 4 ohms, yang L 90 Henry, 9000 H atau Henry. Nah, untuk C-nya 0,2 ohms. Variasi tegangannya dari 30 sampai 90 dengan penambahan 2. Jadi dari 30, 32, 34 dan seterusnya dengan penambahan 2. Kita masuk dalam perhitungan pada PET. Pencobaan pada PET. Nah, di sini ada rangkaian, kita masuk dalam metode pencobaan pengukuran pada PET. Nah, di sini resistornya
4 ohms, induksinya 9000, kapasitansinya 0,2, terus frekuensinya 1,5. Nah, variasi tegangannya dari 30 sampai 90 dengan penambahan 2. Nah, kita mulai dengan 30 dulu ya. Di sini 30 itu mendapatkan 0,35. Kalau untuk 32 itu saya mendapatkan 0,39. Untuk 34 itu saya mendapatkan 0,41. Untuk 0,43 36 saya mendapatkan 0,43. Kita masukkan semua ke dalam data tabel dan buatlah tabel regresi. Nah, setelah melakukan pengukuran pada pet simulasi, ada kita masukkan datanya ke dalam tabel. Ada tabel 1 dan tabel 2. Nah, tabel 1 hasil pengukuran data pada pet simulasi, yang kedua tabel regresi linear. Nah, ada grafik. Nah, ada perhitungan A1 dan A0-nya. A1-nya udah diketahui 0,0118, di sini 0,0065 atau dibulatkan jadi 0,0066. Nah, di sini ada kita mencari nilai impedansinya atau Z-nya, dapat 0,0117. Nah, karena tidak sama, jadi kita menghitung error. Di sini nilai sebenarnya 0,0118, nilai hampirannya atau XA-nya 0,0117. Nah, errornya ada error absolut dan relatif error. Nah, kalau error absolut itu XT dikurang XA, jadi 0,0118 dikurang 0,0117, jadinya error absolutnya 0,001. Nah, relatif error EA-nya berarti error absolutnya dibagi dengan XT-nya. Jadi 0,001 per 0,0118. Hasilnya 0,0084. Nah, persen relatif errornya. Jadi relatif errornya dikali dengan 100%. Jadi 0,0084 dikali 100% sama dengan 0,0084%. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Nah, pada grafik I terhadap V dapat dilihat bahwa semakin besar V-nya, maka semakin besar pula I-nya. Nilai 1% sama dengan nilai gradien. Nilai perhitungan regresi linear sama dengan nilai gradien juga. Nah, pada saat mencari nilai 1%, saya mendapatkan hasil yang berbeda dengan A1. Namun jika dibulatkan, maka hasilnya sama dengan nilai A1. Nah, maka dari itu karena hampir sama dan karena tidak sama, jadi saya menghitung error. Apabila sama, saya tidak menghitung error. Namun karena tadi nilainya tidak sama, maka saya menghitung errornya. Nah, selanjutnya kesimpulan dan saran. Dari percobaan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Nah, yang pertama, untuk mencari nilai impedansi dapat menggunakan rumus Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kurang XC pangkat 2. Yang kedua, perhitungan regresi linear dengan perhitungan menggunakan rumus 1 per set memiliki hasil yang sama. Rangkaian RLC merupakan rangkaian elektronika yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri maupun paralel. Nah, saran, sebelum memulai praktikum, sebaiknya membaca modul agar tidak kesulitan saat pengambilan data dan perhitungan manual. Yang kedua, gunakan waktu sebaik mungkin agar praktikum dan laporan yang dibuat dapat menghasilkan hasil yang sangat baik. Yang ketiga, saya penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan laporan agar dapat diperbaiki di kemudian hari. Itu aja dari saya. Terima kasih. Thank you guys. See you next time.